Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya mau makan siang di tempat atau di kota yang saya belum pernah makan siang di sana, yaitu Sukabumi. Saya juga bingung karena Sukabumi itu nggak jauh dari Jakarta, tapi saya justru lebih sering makan ke tempat yang lebih jauh daripada Jakarta Sukabumi. Jadi anyway, hari ini saya mau pertama kalinya makan siang di Sukabumi dan tim sudah menemukan satu makanan yang menurut Anda semua para netizen ini termasuk kuliner yang legendaris. Saya belum tahu rasanya seperti apa. Kita akan langsung coba ke sana dan kita akan naik mobil ini, Chery C5, yang merupakan sebenarnya facelift dari Omoda 5, Omoda 5. Tapi walaupun ada peningkatan di segi spek, kemudian ada peningkatan di segi desain dan juga fiturnya ada yang beberapa berbeda, dan ini model yang lebih baru, tapi ternyata harganya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Wow, ini adalah Chery C5 RZ. Langsung aja kita jalan dan saya akan paparkan ke Anda apa saja perbedaannya dibandingkan sebelum facelift, bagaimana impresi berkendaranya, dan tentu saja apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Let's go! Jadi tempat makan yang mau kita datangi ini namanya Warung Nasi Pak Mamat di Lewigung. Dan ini murah meriah konsepnya karena katanya satu orang itu habisnya 25 sampai 50 ribu rupiah tergantung lauknya apa yang kita pilih. Dan memang konsepnya value for money kali ini. Karena ini mobil pertama kali lahir di Indonesia sebagai Chery Omoda 5, Omoda 5. Itu pertama kali diperkenalkan di tahun 2022. Kami pikir ini mobil konsep, ternyata di 2023 awal udah dijual. Jadi langsung Chery itu menjual satu mobil yang bentuknya sangat atraktif. Karena waktu itu Chery itu baru menjual Tigo 7 dan Tigo 8 kalau nggak salah. Dan Tigo 7, Tigo 8 kan itu bentuknya konvensional ya, seperti ini nih, Tigo 7, Tigo 8 yang di tahun 2022. Tiba-tiba keluar Omoda 5 yang bentuknya revolusioner. Jadi eye catching sekali. Dan itu menunjukkan bahwa Chery ini berubah dari dulu yang kita kenal 20-30 tahun yang lalu gitu, bahwa dia sekarang juga membuat mobil yang atraktif. Nah, Omoda 5 waktu itu pertama kali keluar harganya mengejutkan karena harganya itu jauh dibandingkan para rivalnya. Ini mesinnya 1500 cc turbo. Kalau nggak salah itu hanya 300 gede atau 400 kecil gitu ya. Nah kemudian di 2025 ini Chery mengeluarkan versi facelift dari Omoda 5, tapi sekarang namanya jadi Chery C5. Karena Omoda itu sebenarnya adalah brand sendiri dan Omoda tidak pernah diperkenalkan sebagai brand tersendiri di Indonesia. Dan dengar-dengar juga Omoda itu kemudian gabung dengan Jeku. Tapi anyway, ini akhirnya namanya disimpelkan menjadi Chery C5. Ada versi elektriknya Chery E5 yang mana itu sebenarnya adalah versi baru dari Omoda E5 atau Omoda E5. Tapi apalah arti sebuah nama, yang jelas mobil ini dijual dengan sejumlah penyegaran baik desain maupun spek perbaikan. Tapi yang mengejutkan adalah harganya. Harganya diturunkan. Sekarang kira-kira turunnya itu 60 juta rupiah kalau nggak salah. Jadi sekarang ini tipe termahal ini tidak sampai 350 juta rupiah. Sedangkan tipe termurahnya yang Z, ini yang RZ. Yang Z itu 300 kecil, 319 juta rupiah, yang membuat mobil ini value for money sangat baik. Yes, memang agak sedikit menyesakkan buat orang yang udah beli pertama kali. Tapi ya, kita pilih mana? Mobil itu harganya naik terus atau mobil baru itu harganya turun terus? Minimal walaupun harga mobil bekas itu pasti jatuh karena mobil baru itu berguguran harganya. Tapi kalau kita mau beli mobil baru lagi, tidak perlu menambah uang terlalu banyak. Nah, anyway, kita sekarang sudah jam 10. Kemungkinan akan sampai ke warung nasi Pak Mamatnya itu jam 12. Dan berharap belum habis karena ini kalau saya lihat-lihat di Google jam 4 itu sudah tutup.
Jadi tidak sampai malam. Kemungkinan jam 4 itu sudah habis. Moga-moga hari ini nggak ramai yang membuat dia tutup lebih cepat. Seneng ya rasanya explore daerah-daerah di Indonesia, mencoba kuliner-kuliner yang viral di media sosial. Gimana juga media sosial itu menjadi salah satu pengaruh buat orang-orang yang belum tahu makanan di daerah tertentu jadi tahu dan mencoba. Ya kadang enak, kadang enggak. Dan ini saya mau coba seenak apa dan apakah worth it untuk pergi khusus ke Sukabumi untuk makan kuliner legendaris ini. Oke, sekarang saya akan coba dulu mobilnya, jadi nanti saya bisa menceritakan lebih detail ke Anda bagaimana impresinya, apa saja yang saya suka, apa saja yang saya kurang suka, dan nanti juga saya akan berhenti di rest area buat memperlihatkan ke Anda detail perubahannya dibandingkan sebelumnya. Dan dengan 349 juta rupiah kira-kira Anda dapat apa aja sih di mobil ini. Dan di sini perjalanan kuliner ini tidak ada intervensi dari Cherry ya. Jadi saya akan ngomong apapun yang saya rasakan dari mobil ini. Oke, kita istirahat dulu sambil kita lihat apa yang diberikan mobil ini untuk harganya yang cukup renyah. Ini tipe termahalnya harganya di 349 juta rupiah. Yang jelas kalau kita lihat di depan ini ada perubahan ini ya. Ada perubahan grill. Masih motifnya titik-titik tapi berbeda. Kalau Omoda 5 yang lama itu seperti ini. Nah, kalau yang Cherry C5 seperti ini. Jadi ada penyegaran. Dan yang menarik adalah mobil sebelumnya itu namanya Omoda 5, tapi nggak ada tulisan Omodanya. Sekarang namanya dihilangkan Omoda jadi Cherry C5, tapi justru di sininya ada Omoda di depan kap mesin. Nah, ini adalah tipe yang tertinggi, tipe RZ, dan satu yang saya apresiasi tidak ada lagi aksen merah. Jadi aksennya hanya hitam. Aksen merah di model sebelumnya agak-agak berlebihan gitu ya, karena ini sebenarnya bukan mobil yang sporty, tapi sekarang jadi lebih simple, lebih elegan. Dan kemudian di sini juga ada tulisan Omodanya, belakangnya juga kelihatan lebih modern. Secara umum tampilannya itu dia lebih simple, tapi tetap ada aliran desain yang progresif. Lihat ini sudut-sudutnya, kemudian ini yang belakangnya melandai, ini spoilernya juga agresif. Bannya sama seperti sebelumnya, menggunakan 18 inci 21555 R18. Wah, dia udah pakai sistem pegas. Nah, untuk mesinnya ini sama seperti sebelumnya, unit 1500 cc turbo dengan tenaga 145 HP atau 147 PS dan torsinya 230 Nm. Tapi walaupun mesinnya sama, dilakukan upgrade di sektor transmisi. Kalau sebelumnya menggunakan CVT, sekarang menggunakan 6-speed dual clutch transmission. Jadi transmisi yang lebih canggih, yang mungkin itu juga lebih efisien dalam menyalurkan tenaga, karena slipnya lebih sedikit dibandingkan CVT. Nah, tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Oh ya, ini lampunya juga sekarang berubah jadi lebih tajam dan lebih modern, serta DRL-nya bentuknya seperti huruf J sekarang. Nah, ini duduk belakangnya. Memang Cherry C5 ini diperuntukkan buat anak muda, buat nyetir sendiri gitu ya. Tapi sekali-sekali kita bisa bawa teman di belakang. Nah, ini walaupun atapnya melandai, tapi ternyata headroomnya masih memadai. Saya nggak mentok sama sekali. Legroom ya cukupan, nggak terlalu yang lega-lega banget, tapi juga nggak yang sampai sempit banget. Masih proper duduk belakangnya. Dan ini, wah, bangku depannya besar sekali dan sporty sekali. Ada cuman satu buah USB slot di sini. Mestinya dua ya. Kalau satu nanti
penumpang belakang bisa berantem siapa yang pakai. Dan ini masih USB A, jadi belum USB C. Materialnya untuk harganya sini tergolong bagus. Di sini soft material, di sini hard material tapi tidak terlihat murah, dan di sini soft material lagi. Power window sudah auto up dan auto down sampai ke belakang. Kemudian ini ada sandaran tangan dengan cup holders. Ini suka terjepit ya memang ya. Ini konstruksinya dia suka kejepit ini. Tapi dia ya lumayan tegak. Nggak tegak-tegak banget, tapi juga nggak rileks-rileks amat. Secara umum bagian belakangnya oke. Dia cukup empuk bangkunya. Tapi memang bagian belakangnya ini bukan yang lega-lega amat, karena Chery C5 ini memang SUV yang cukup compact ukurannya dan lebih mementingkan untuk driver di depan. Sekarang kita ke depan. Setirnya udah flat bottom, kulit juga, ini jok juga semua kulit. Posisi duduk enak, ini setir bisa diatur tilt dan teleskopik, jadi Anda bisa mencari posisi duduk yang pas. Dia memang kakinya bukan yang selonjor ke depan karena dia sebuah SUV, jadi masih seperti orang duduk gitu ya, tapi it's okay. Ergonomis. Di sini ada tempat untuk meletakkan handphone, ada dua kanan dan kiri. Yang kiri ini ada wireless chargernya. Kemudian layarnya ini juga dua layar, ada layar yang untuk entertainment system itu 10,25 inci dan meter clusternya itu juga sama 10,25 inci, jadi besar. Dan ini untuk layar yang infotainment ini dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kalau tampilannya sih ya biasa saja, nggak ada yang terlalu istimewa dari tampilannya, tapi memang banyak fungsi dari mobil yang bisa diatur dari sini. Bahkan dia ada ambient slide. Bahkan bukan cuma ambient slide, itu kalau kita keluar di bawah pintu itu kalau malam itu ada tulisan Omoda kayak di mobil-mobil premium. Nah, ini AC semua juga bisa diatur di sini, dan ini ada panel AC yang model sentuh di dashboardnya. Nah, yang baru di model ini adalah adanya idling start stop serta automatic engine shut off. Jadi untuk menghemat bahan bakar, misalnya mesin menyala terus dalam waktu yang terlalu lama dia akan mati. Dan juga ketika Anda berada di kemacetan, ketika ruangan kabin cukup dingin, AC nggak terlalu dibutuhkan, dia bisa mematikan mesin. Jadi ada auto start stopnya. ADAS sudah lengkap. Ada 10 fungsi ADAS di mobil ini, dan termasuk yang saya paling suka adaptive cruise control serta lane keeping assist. Jadi dia sudah bisa berkendara semi autonomous di jalan. Di sini juga ada mode berkendara. Mode berkendaranya ada eco, normal, dan sport. Kita dari tadi pakai normal terus. Ini keren ya, ini kayak di mobil premium. Di sini ada dua panel sentuh, di sini ada untuk home dan ada untuk around view monitor. Jadi untuk home kita bisa pencet langsung dari sini, around view monitor juga bisa. Udah ada kamera 360. Dan kita bisa muter-muter mobilnya seperti ini juga. Benar-benar ini mobil harga 300-an tapi dengan kelengkapan seperti mobil 500 jutaan. Oke. Kita siap-siap jalan lagi. AC-nya ini juga udah dual zone. Ada fitur autonya juga. Kemudian dia juga dilengkapi dengan perintah suara. Jadi ada intelligent voice command. Dia bisa untuk kontrol audio, AC, dan navigasi via suara. Tapi kalau navigasi sih, kalau saya lebih prefer ke Android Auto atau Apple CarPlay karena sudah bisa membaca kemacetan. Audionya Sony 8 speaker, jadi suaranya cukup jernih, dan dia ada fitur suara yang imersif juga, jadi seolah surround sound. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan IOV, Internet of Vehicle, jadi ada sambungan internetnya di sini, jadi bisa terkoneksi mobil ini ke cloud, ke servernya dari Chery. Jadi kemungkinan untuk over the air update juga sudah bisa dilakukan oleh
mobil ini. Dan satu lagi, sistem AC-nya ini juga sudah dilengkapi dengan PM 0.3 Ultra Efficient Filter. Jadi dia bisa menyaring udara kalau misalnya dia mendeteksi ini sudah agak terlalu kotor atau banyak polutan di dalam mobil. Ini cocok buat perjalanan jauh, membuat kualitas udara yang kita hisap untuk bernapas itu selalu bersih. Oke, lapar. Sekarang kita langsung jalan ke warung nasi Pak Mamat. Nah, ini kita lewat tol terus sampai daerah Cibadak. Tolnya masih akan berlanjut lagi tapi belum selesai. Dan kita mulai memasuki area Sukabumi. Sukabumi ini tinggi ya. Dia itu ketinggian rata-ratanya di 584 meter di atas permukaan laut. Artinya suhunya lumayan dingin di sini. Rata-rata tuh di bawah 30 derajat Celcius terus. Apalagi kalau malam itu sejuk sekali di sini. Nah, ini sedikit sejarah tentang Sukabumi ya. Sukabumi itu mulai dihuni oleh orang itu 1000 tahun yang lalu di abad ke-11. Jadi di tahun 1000-an lah kira-kira. Tapi setelah penjajahan Belanda baru namanya jadi Sukabumi. Kalau nggak salah tuh dulu namanya tuh Cikole area. Ya namanya sebelumnya kan Cikole. Tapi area khususnya yang sekarang menjadi kota Sukabumi itu diusulkan diubah tuh tahun 1814 dan tahun 1815 akhirnya berubah menjadi Sukabumi. Kalau kita sering melesetinnya love earth, like earth. Itu actually orang Belanda, jadi orang Belanda yang mengusulkan itu, yang memang dia pemilik coffee plantation. Dia mengusulkan ke pemerintahan Belanda yang waktu itu memang kita masih jajahan Belanda untuk diubah jadi Sukabumi. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi disetujui, ya udah jadi namanya Sukabumi. Dan saya tuh terakhir ke Sukabumi mungkin pas kecil kali ya, nggak pernah sama sekali ke Sukabumi. Jadi sekarang seneng banget akhirnya pertama kali ke Sukabumi, nyetir sendiri, pertama kali lewat tol Bocimi, 36.000 by the way tadi biayanya, karena kayak berbukit, hilly gitu, berbukit-bukit jalannya. Kita tadi berangkat dari Jakarta, yang artinya itu dia lebih rendah daripada Sukabumi. Jadi jalan ke sini menanjak, tapi ternyata konsumsi bahan bakarnya nih Anda bisa lihat masih 14,9 km per liter. Artinya cukup hemat. Dan tadi juga perpindahan gigi dari transmisi 6 speed dual clutch-nya juga halus. Tapi iya, hemat, hampir 1,15 untuk keluar kota dan menanjak. Nah, ini mulai macet, tapi nggak apa-apa, kita udah deket ke tempat makan kita. Nah, kuliner yang mau kita datengin sekarang ini bukan yang viral ya, bukan yang kekinian gitu, yang baru, tapi ini justru salah satu yang paling legendaris di Sukabumi. Ini di daerah Cibadak, namanya warung nasi Pak Mamat. Kenapa legendaris? Karena konon sudah buka dari tahun 1958. Nggak maksudnya nggak buka terus-terusan ya, kalau malam tetap tutup gitu, pagi buka lagi. Dan maksudnya itu warung udah ada dari tahun 58, bahkan sekarang sudah dikelola oleh anak dan cucunya. Tapi menurut warga Sukabumi itu rasanya selalu otentik dan terjaga, dan rasanya tuh enak gitu, kayak makanan rumahan. Makanya sekarang kita langsung mau coba untuk menentukan se-worth it apa untuk memburu kuliner ini sampai ke Sukabumi. Warungnya kecil ya, kecil banget, dan jalannya juga kecil banget. Jadi parkir mungkin nggak terlalu gampang. Udah smart keyless. Nggak apa-apa, kita nggak harus makan di tempat yang fancy atau viral. Justru kita pengen tahu yang legendaris seperti ini. Makan mas? Boleh Pak.
Ini pasti namanya Pak Mamat. Oh, 59 bukan 58. Nah, ini dia sop beningnya. Enak. Rasanya tuh rasa zaman dulu, bukan rasa modern. Susah. Nggak terlalu asin, definitely ada MSG-nya, tapi seger. Dagingnya empuk banget. Kalau sambelnya dia pakai model sambal kacang. Masya Allah, pedas banget. Sambal kacang kan juga model sambal zaman dulu ya. Seger. Ini pas banget buat sarapan sih. Babatnya juga empuk dan gurih. Nah, ini ayam serundeng. Ayamnya juga rasa zaman dulu, beneran rasa zaman dulu. Enak. Otentik banget. Kayaknya mesti tambahin jeruk dikit. Dan kecap sedikit. Tambahin sambalnya lagi. Wah, mantap. Enak, seger banget. Ini katanya tuh yang enak tuh perkedelnya juga. Sayang perkedelnya udah habis. Ini rasa yang beda sih. Nggak didapetin di mana-mana rasa kayak gini. Oh, untung datangnya sebelum jam 12. Habis jam 12 ramai banget. Enak sih. Nah, sekarang saya mau kasih rating ala-ala Michelin Star. Apakah layak dikunjungi kalau misalnya Anda berada di Sukabumi? Layak. Jadi udah dapat 1 bintang. Apakah layak untuk ditur? Jadi misalnya Anda tujuannya bukan ke Sukabumi tapi ke tempat lain, tapi bisa belok sebentar ke Sukabumi buat nyobain ini? Layak. Karena rasanya itu otentik gitu, rasa zaman dulu. Nah, apakah layak untuk berjalan jauh dari luar kota untuk makan di sini? Mungkin belum sampai setaraf itu, tapi congrats, dapat 2 star. Dari saya yang bukan ahli kuliner, tapi saya suka rasanya. Rasanya tuh otentik sekali, kayak kita ke tahun silam lagi gitu, merasakan soto yang benar-benar sederhana. Nggak ada yang macam-macam, benar-benar cuman pure daging yang kualitasnya bagus, empuk, kemudian kuah yang rasanya juga natural, ayam goreng yang benar-benar kayak rumahan, babatnya saya belum sempat perkedelnya. Jadi kalau Anda lagi jalan, walaupun Anda nggak ke Sukabumi, tapi Sukabumi nggak jauh dari perjalanan Anda, coba deh mampir. Cuman memang concernnya parkirnya nggak terlalu gampang. Oke, senang banget. Makanan legendaris yang sangat-sangat layak untuk dikunjungi. Sekarang kita langsung jalan balik ke Jakarta dan saya akan sampaikan ke Anda bagaimana impresi saya ke mobil ini, termasuk juga plus minusnya. Jalanan yang tadinya macet total sekarang udah lumayan lancar. Mungkin karena jam makan siang ya, jadi pada makan semua. Tapi itu tempat sih tadi begitu jam makan siang langsung penuh gitu. Dan menurut saya tempatnya kekecilan. Untuk rasanya dan legendanya mereka layak untuk punya tempat yang lebih besar. Ya mungkin mereka belum punya investor ya, tapi kuliner legendaris seperti ini mereka layak dapat tempat yang lebih proper, lebih besar. Ini makanan yang selama berapa ini?
tahun bertahan ya karena rasanya. Satu yang saya suka itu sambal kacangnya yang dicampur dengan cabai merah sedikit dan cabai rawit hijau lumayan banyak. Pedas sekali, tapi bukan cuma pedas, ada rasa gurih kacangnya itu yang bikin jadi enak gitu itu sambalnya. Nice, nggak nyesel jalan ke sana. Walaupun untuk balik lagi khusus untuk makanan itu mungkin nggak, tapi definitely saya kalau misalnya jalan ke area dekat Sukabumi sangat layak untuk dimampirin lagi itu tempat. Oke, sekarang kita balik ke Jakarta. Kenapa sih saya suka banget nyetir mobil jauh cuma buat makan siang atau cari kulineran? Well, buat saya ya, Anda mungkin berbeda. Saya itu orang yang suka nyetir. Dan saya juga orang yang menikmati kuliner. Mungkin saya bukan ahli kuliner, tapi saya suka melakukan effort untuk mendapatkan makanan yang pas di selera saya. Jadi activity ketika kita jalan jauh, naik mobil, cari kuliner favorit, itu aktivitas yang sangat menyenangkan buat saya. Karena perjalanannya aja saya nikmati, saya bisa menikmati mobil, mungkin mobil saya pribadi atau mobil dengan teknologi terkini. Dan sampai di tempat tujuan, saya bisa memanjakan perut dan mulut saya dengan makanan yang enak, makanan khas Indonesia terutama yang saya suka. Kemudian pulangnya lagi menikmati mobil itu lagi sampai ke rumah. Jadi aktivitas berjalan naik mobil cari kuliner tuh buat saya aktivitas yang memanjakan semua indera saya. Mata dimanjakan, terutama di mobil yang bentuknya keren. Kulit saya juga dimanjakan dengan bahan-bahan yang mungkin ada di mobil tersebut. Kemudian kuping saya juga dimanjakan kalau kebetulan mobilnya memiliki audio yang bagus atau suara yang merdu. Perut dan mulut juga dimanjakan dengan kuliner serta lidah. Itu aktivitas yang mungkin gak semua orang melakukan, tapi buat orang yang mungkin seperti Anda yang suka nyetir, suka menikmati mobil dan penikmat makanan, itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan, yang sepadan dengan pengorbanan waktunya. Jadi ada dua tipe dari Chery C5 ini, ada yang Z dan RZ. RZ itu yang tipe paling mewah. Perbedaan harganya sekitar 30 juta rupiah. Kalau yang Z itu 319 juta rupiah, yang RZ itu 349 juta rupiah. Nah, yang RZ ini dia punya sunroof, electric tailgate, kemudian jok electric 6-way untuk drivernya, bangku depan ini ventilated seat, dan dia ada kamera 360. Kemudian ada beberapa fitur perlampuannya seperti door light, sequential light, yang itu berbeda dari yang Z. Tapi yang Z sekalipun dengan harga hanya 319 juta rupiah, Anda sudah mendapatkan mesin 1500 cc turbo sama transmisi 6 speed dual clutch sama, dan seluruh fitur ADAS-nya juga udah dapat, dan airbag-nya juga sama, 6 buah airbag. Jadi fitur keselamatan pasif dan aktifnya itu sama antara yang Z dan RZ. RZ ini tidak mempengaruhi secara drivetrain maupun keselamatan, tapi hanya sejumlah fitur yang mungkin tidak semua orang perlu. Tapi dengan selisih hanya 30 juta rupiah, saya rasa RZ ini sangat menarik untuk dipilih. Udah hampir 150 km saya jalan pakai mobil ini. Yang saya rasakan bantingannya nyaman, lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Ya terutama karena suspensi belakangnya multilink gitu, jadi nggak ada tuh gejala mengayun. Bantingannya tuh serasa mobil mahal, padahal ini mobil 300 jutaan. Dan handlingnya juga masih baik. Memang dia bukan mobil sport ya, jadi masih ada limbungnya, tapi di kecepatan tinggi itu cukup
cukup percaya diri lah menggunakan mobil ini. Kemudian konsumsi bahan bakarnya juga cukup hemat. Memang saya belum melakukan pengetesan yang jangka panjang gitu ya. Itu mungkin nanti pada saat di auto driver saya akan lakukan semua pengetesan sesuai standar auto driver. Ini cuman jalan-jalan aja di antara 114 sampai 115 kira-kira konsumsi bahan bakar di rute kombinasinya, walaupun kebanyakan di tol. Nah, mobil ini untuk harganya yang 300 jutaan kecil, tidak sampai 350 juta, itu value for money-nya luar biasa. Ini kualitas seperti ini tuh layak ada di SUV 500 jutaan rupiah. Luar biasa emang Chery. Rata-rata biasanya di 300 jutaan itu kita mendapatkan SUV yang mesinnya lebih kecil serta ukurannya lebih kecil dibandingkan Chery C5 ini. Jadi benar-benar Chery memberikan sesuatu yang lebih untuk harganya. Apalagi transmisi dual clutch 6 speed dan suspensi multilink itu menurut Chery adalah satu-satunya di kelasnya. Good job. Nah, tapi kita juga harus fair. Ada beberapa hal dari mobil ini yang kurang saya suka, atau mungkin bagi beberapa dari Anda bisa dianggap seperti kelemahan dari mobil ini. Yang pertama adalah desain yang melandai membuat visibilitas belakang itu lumayan sempit. Apalagi kalau headrest itu dinaikkan semuanya gitu aja. Masih memadai tapi nggak begitu luas visibilitas ke belakangnya. Kemudian hal kedua yang kurang begitu saya suka adalah offset ban standarnya. Jadi ini mobil bentuknya udah keren, agresif, tapi offsetnya tuh agak terlalu ke dalam gitu bannya. Jadi kayak berkurang nilai sportinya tuh karena bannya itu offset ke dalam. Tapi kalau misalnya kita ganti velg yang lebih keluar atau mungkin sekedar pasang spacer, itu akan lebih proporsional dan tracknya jadi lebih lebar dan jadi lebih gagah mobilnya. Kemudian transmisi dual clutch-nya ini terbukti mampu mendeliver tenaga secara efisien, kehematannya bagus. Kemudian pada saat akselerasi juga perpindahan giginya halus, tidak cepat seperti DCT yang di mobil sport ya, tapi cukup halus. Namun memang ketika kita stop and go ada khasnya DCT itu agak jerky ya, jadi kayak agak gugup gitu ketika kita stop and go, apalagi kalau kita pakai adaptive cruise control-nya di tengah kemacetan gitu, karena dia udah ada adasnya untuk membantu di kemacetan. Jadi kita bisa pakai adaptive cruise control itu sampai berhenti, stop and go, bisa dia aman, tapi memang jadi kurang begitu halus rasanya. Dan satu lagi, bukaan bensin mobil ini belum yang terintegrasi dengan kunci, tapi dia masih harus manual seperti mobil zaman dulu gitu. Hal-hal kecil tapi agak sedikit mengganggu. Nah, tapi di lain sisi mobil ini juga punya sejumlah hal yang saya suka. Yang pertama, walaupun mobil ini sudah masuk ke era modern, tapi tombol-tombol fisik tetap dipertahankan, tidak semuanya dimasukkan ke layar. Jadi seperti tombol auto hold, kemudian mode berkendara, pengaturan spion, itu semua masih di tombol luar. Di setir juga banyak tombol-tombol yang fungsional. Serta AC, walaupun tidak ada tombol fisik lagi, tapi AC masih ditempatkan di dashboard dengan tombol sentuh ya. Itu lebih mudah dibandingkan menyetelnya itu dari dalam layar. Kemudian hal kedua, saya merasakan sesuatu yang unik pada saat tadi dari Sukabumi itu pulangnya kan turunan tuh, ada turunan yang lumayan curam. Ini transmisi DCT-nya itu memberikan efek engine brake yang sangat memadai dan membuat kita nggak perlu sering-sering menggunakan rem di turunan yang panjang. Ini enak DCT-nya ini untuk engine brake-nya. Kemudian untuk hal berikutnya adalah auto hold-nya yang fleksibel. Maksudnya gimana? Jadi kita pencet auto hold, tapi auto hold itu tidak langsung aktif begitu mobil itu berhenti. Dia baru aktif ketika mobil itu berhenti dan kita injek rem sedikit lebih dalam. Nah, ini sangat
bermanfaat karena auto hold itu tidak cocok di semua keadaan. Ada keadaan yang kita butuh memang hanya berhenti sebentar kemudian jalan lagi, dan ketika auto hold bekerja malah merepotkan kita karena kita harus memindahkan kaki ke gas lagi. Nah, dengan auto hold model seperti ini, itu kita tinggal berhenti secukupnya, kita lepas rem lagi, dia jalan lagi. Kecuali kalau kita mau berhenti lama, kita baru injek rem sedikit lebih dalam. Kemudian hal berikutnya adalah ini mobil 300 jutaan ya. Kacanya double di depan, jadi di dalam itu lumayan hening. Dan satu lagi, ada laci yang di sini dihembuskan juga ventilasi AC. Jadi ada angin AC, ada ventilasi yang di situ. Jadi ini seperti lemari pendingin yang bisa menjaga minuman kita tetap dingin. Dan semua itu di mobil harga 300 jutaan. Alhamdulillah udah sampai. Tadi di tol lumayan macet, untungnya di sistem ADAS-nya sudah termasuk traffic jam assist ya, jadi sudah lebih santai gitu kalau kita macet-macetan di tol. Well, untuk harganya luar biasa, value for money mobil ini. Jadi buat Anda yang kebetulan lagi cari SUV 300 jutaan yang stylish, enak dikendarai, enak dinaikin, kemudian performanya baik serta fiturnya lengkap, mobil ini layak untuk Anda pertimbangkan serius. Dan juga bagi Anda yang tahu rekomendasi kuliner lainnya, silakan Anda komentar di bawah, kira-kira saya harus jalan ke kota mana lagi dan kuliner apa lagi yang spesial di kota itu, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan keterangan lebih lanjut mengenai Cherry Anda bisa ke website mereka atau ke Instagram mereka. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.